simbol DTC, cek engine-mu. Duh, nggak kelihatan tuh ya, ini saya tekan akan hilang ya. Nah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi dimana berada. Wes ini belajar lagi, sinau lagi, mumpung ada medianya, yaitu Yamaha NMAX 155 yang terbaru ya. Yang terbaru, yang starternya sudah halus, dia sudah menganut sistem OBD2. Dan kali ini adalah cara untuk menggunakan, boleh dibilang juga untuk bisa merestart atau menghilangkan DTC, Mas Bro ya. Ini DTC, kebetulan DTC nyala terus, cek engine-nya nyala terus. Kalau OBD2 itu selalu nyala terus, kalau ada sensor atau kendala dia akan nyala terus, walaupun kita hanya nggak sengaja mencabut sensor, Mas Bro ya. Kita bersih-bersih, misalnya servis, nggak sengaja servis sendiri kok soketnya kecabut sensornya ya, itu dia akan mendeteksi untuk DTC. Nah, gimana cara untuk menghapusnya, atau hal ini cara menggunakan ELM 327. Aduh, kena dong gambarnya, mau membelakangi cahaya. Nah, ini ELM 327 ini aslinya buat mobil, Mas Bro, memudahkan mekanik untuk membaca data ECU sebuah kendaraan mobil yang sedikit rombakan. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk berhubungan dengan ECU sepeda motor, karena ini sudah menganut OBD2, jadi bisa dipakai di sini. Nah, yang pertama, kalau sampean masih awam, jangan lupa, Mas Bro, ini dibuka ya, bagian aki di sini ada soket seperti ini DLC-nya. Tuh. Ini ada tutupnya, Mas Bro. Ini yang kemarin yang sudah dia aduh, gambarnya nggak kelihatan sih. Belakangi cahaya. Nah, seperti ini ya. Ini ada covernya, tutupnya, jadi nggak bisa langsung dipasang. Ini nanti jangan bingung sampean, ini copot dulu. Nah, copot dulu, baru ELM-nya dipasang. Kayak gitu caranya. Kalau langsung di situ ya nggak ketemu colokannya. Sudah seperti ini, kontak on nggak on, dia nyala merah dulu seperti ini. Nah, sekarang lanjutkan, sediakan smartphone, HP-mu, Mas Bro ya, HP-mu. Sekarang kontak boleh di on smartphone, dan sampean yang perlu aplikasi tambahan yang perlu di download adalah ini, aplikasi TorQ. Nah, saya membacanya TorQ, yang lain ini yang gratis. Yang bayar ada di situ, tapi saya nggak mau pakai yang gratis saja. Ini sudah cukup mewakili buat bisa menggunakan smartphone ini. Sekarang dibuka, aplikasi dibuka. Di sini ada keterangan banyak, tulisannya di oke saja. Oke saja. Oke, di sini akan membaca. Di sini juga akan klip-klip, bukan klip-klip mencari data ECU. Oke. Aduh, gambar kamera nih kayak fokus. Nah, data to ECU oke, berarti sudah terhubung. Nah, kalau ini HP sudah pernah terhubung ke ELM ini, Mas Bro. Jadi kalau sampai masih belum terhubung HP-nya, itu dia minta kode atau sandi ya. Itu sandinya kalau nggak 1 2 3 4 dia adalah 000. Sampean pilih aja itu. Yang paling sering 1 2 3 4 sudah terhubung. Jadi di sini kita bisa memantau atau mencari nanti data-data wingletnya seperti ini tuh. Apa ini RPM-nya, karena mesin belum hidup, masih 0. Sekarang coba dihidupin aja ya. RPM-nya, kilojamnya, watt baterainya. Di sini kita bisa menganalisa, Mas Bro ya. Menganalisa kendala-kendala atau bisa membaca sepintas data yang ada di ECU kendaraan sepeda motor. RPM-nya masih 0. Jadi kalau mau ngambil, kita cari di sini boleh. Ini dihapus dulu aja, boleh ditahan kalau hapus. Kalau sampean mau utek-utek ini nggak apa-apa, HP sampean boleh, nggak sampingin konslet nggak. Di sini ada gambar gear, lalu di sini ada ADD display. Ini dalam bentuk grafik, dial dan display grafik aja boleh. Tuh banyak, temperatur coolant, RPM engine. Nah, kita pilih di sini boleh. Di sini ada banyak pilihan sensor, Mas ya. Ini memang aslinya buat mobil, tapi kalau di sepeda motor nggak sebanyak ini. Yang dibutuhkan nggak sebanyak ini, tuh banyak yang sensor di mobil. Jadi kalau semacam dibuka terus nggak bisa terbuka, ya wajar saja, sensornya nggak sekomplit atau sebanyak untuk mobil. Dari sini contoh engine, tampilannya medium seperti ini boleh. Terus apa ya, ini aja dari tadi RPM mana. Nah, sekarang sepeda motor dihidupkan. Oke, tuh sepeda motor sudah
terkonek di HP kalian Mas Bro. Kami bisa mengontrol RPM sekian, geter RPM sekian. Nah, sekarang untuk merestartnya bagaimana? Kalau untuk merestart sepeda motor dalam kondisi mati Mas Bro, jangan dihidupkan. Kondisi mati, sudah mati, is on, intinya on saja. Loh, ada, nggak apa-apa, singkat aja. Finish. Parkir. Buat menghapus data ECU di sini, DTC sepeda motor di on saja, nggak mesin nggak hidup. Caranya seperti itu, mesin nggak hidup seperti ini, dimatikan dulu terus di on kan, dan pastikan ini sudah terhubung kembali. Mundur dulu boleh, mundur dulu. ECU udah, gambar gear di sini, nih fault kode, buka aja di situ. Nah kita pengen tahu di sini DTC-nya tuh apa ya? Tentang kerusakan di sepeda motor ini dia pengen apa ya gitu loh, pengen mengetahui kodenya apa di sini. Yang atas sendiri Mas Bro ya, ini akan tekan. Nah dia sedang membaca, pastikan jaringan di smartphone-mu itu ada atau ada kuotanya lah udah Mas Bro. Nah di sini ada sebuah kode-kode ini, kalau ini tekan aja satu, pengen tahu ya ini apa gitu. Nah itu manifold absolute pressure. Nah ini circuit high input. Kalau sampean masih bingung, ditekan webnya di sini ada. Tunggu. Nah di sini. Oh. Tadi ya kodenya PO108 itu ada penjelasan di sini. Jadi kita bisa mengecek sensor mana yang bermasalah seperti itu Mas Bro. Coba mundur lagi, gambar gear. Sekali lagi tadi banyak ya kerusakannya atau sensor yang perlu dicek. Sekali lagi mesin hanya on, nggak hidup. Kalau hidup nggak kebaca. Nah di sini misal yang paling bawah kode di sini adalah informasi. Mundur dulu aja. Saya bahasa Inggrisnya kurang terlalu paham Mas Bro ya. Jadi kalau ngomong suka meletot-meletot kalau bahasa Inggris. Tunggu sejenak. Kita cari satu-satu dulu apa DTC-nya. Sekarang yang di atas. Nah ini intake temperatur circuit high input, sama seperti tadi ya. Berarti ini sensor yang berhubungan dengan intake manifold yang bermasalah. Berarti kalau di sini adalah sensor mark ya. Oke, nah sekarang kita pengen menghapus DTC yang ada di sepeda motor. Caranya seperti ini, gambar gear, lalu sama ini atas sendiri. Nah di sini ada clear apa nih bacanya, clear lenget ya paling ya. Ya udah itu tekan. Nah di situ tulisannya banyak. Ini seiring saya tombol oke saya tekan, sampai perhatikan di sini DTC-nya. Ya. Dia akan hilang atau terhapus DTC di sepeda motormu, simbol DTC. Cek engine-mu, udah nggak kelihatan tuh ya. Ini saya tekan akan hilang ya. Nah ini bisa juga dengan diartikan juga sepeda motor mudah terrestart ulang Mas Bro, seperti itu. Ini sekali lagi sepeda motor yang menganut OBD2 itu tidak akan, ini kalau nggak dihapus ya, kalau nggak dihapus dia akan nongol terus Mas Bro, walaupun soketnya atau sensornya tadi hanya sekedar dilepas dan dipasang lagi itu ya. Dia membaca ada kerusakan atau minta dicek terlebih dahulu, harus menggunakan alat untuk bisa memahami dan mengerti ya. Paling tidak memudahkan kita untuk merestart Mas Bro. Tuh cek engine sekarang sudah hilang ya, seperti ini alat yang mudah, murah, meriah. Jadi kalau sampai nanti minat bisa saya bikinin, linknya nanti ada di deskripsi Mas Bro ya. Di situ ada Shopee dan Tokopedia ada. Jadi linknya ada di situ. Nanti monggo kalau berminat. Jadi intinya untuk yang Euro ya ini Mas Bro ya. Ini sepeda motor NMAX yang seperti ini ya. Kunci kontaknya masih manual. Kalau yang pakai smart key dia beda lagi nanti soketnya ini. Ya, ini yang ready masih yang pakai anak kunci, yang belum ABS itu saya ready. Ya, ini jadi intinya sampean mau nggak mau kalau yang OBD2 harus menggunakan alat untuk bisa membaca, karena di sini nanti kalau DTC dia hanya diam saja, tidak ada simbol kedip-kedipannya. Oke, itu aja secara singkat untuk bisa memahami, mempelajari cara merestart atau menggunakan scanner mini Mas Bro ya, murah meriah, membantu dalam dunia perbengkelan Anda atau hobi di dunia sepeda motor. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba. Salam Exo.